Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih buat dua orang yang sudah menjawab pertanyaan aku tentang telur puyuh. Pertama ada @dito_rzq sama kosalsabil underscore. Nanti aku tulis nama Instagramnya. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih ada telur yang mengapung dan ada juga yang tenggelam? Sekarang kita bahas kenapa sih telurnya ada yang mengapung dan ada juga yang tenggelam. Faktornya banyak ya, salah satunya jika telurnya mengapung, adanya gas-gas di dalam telur ini karena dari penguraian di dalam telur ini gitu. Ada kajian yang aku ambil bahwa jika telurnya di luar nih, kan ini tadinya kan ada di dalam induk telur, ada di dalam ayam kan, berhubung ini telur puyuh jadi ada di dalam burung puyuh. Nah, terus setelah si telur ini keluar itu kan otomatis kalau dijual berarti nggak dieremin sama induknya dong ya kan. Nah, berarti si telur ini dibiarkan beberapa hari di, misalnya kalau udah dikemas ya berarti di tempat mungkin yang suhunya itu tergantung pada dia berada gitu. Kalau misalnya di pasar ya suhu pasar gitu, kalau di rumah ya suhu rumah gitu kan. Nah, telur ini jika dibiarkan selama 1 minggu di luar, maka dia akan mengalami penguraian, dimana ketika kita mencelupkan atau memasukkan telur ini di dalam air, maka dia akan mengapung gitu. Nah, bisa nggak sih kita katakan bahwa telur ini mengalami pembusukan gitu? Bisa saja, namun kita bilangnya hipotesis ya, atau dugaan sementara itu belum bisa dibuktikan karena ada beberapa faktor juga yang bisa kita katakan telur ini tidak mengalami pembusukan. Pertama, kita bisa mengocok telurnya. Apabila dia itu bunyi, berarti ada kemungkinan bahwa telurnya itu busuk gitu, ada kemungkinan tapi ya. Nah, terus apalagi sih yang bisa kita lakuin? Memecahkan telurnya ini, yaitu ketika kita pecahkan maka dia akan terlihat apakah kuning dan putihnya itu masih bagus, warnanya seperti apa, terus udah tercampur atau belum, baunya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu busuknya telur itu bukan hanya dari ketika kita mencelupkan di dalam air maka telur itu mengapung. Kemudian ada juga literatur yang mengatakan bahwa posisi telur mengapung itu pun ditulis gitu, bahwa ketika mengapungnya itu sejajar di air kayak gini mengapungnya. Tadi kan aku kayak gini ya fotonya, itu dia telurnya di luar ruangan itu sudah 1 minggu. Kemudian ketika telurnya mengapung posisinya begini, berdiri tegak, itu artinya telurnya sudah 2-3 minggu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selain itu, telur mengapung juga bisa kita katakan karena sudah tidak rapat. Posisi sel-sel di dalam telurnya itu sudah mengalami perenggangan gitu ya, karena tadi udah terdekomposisi, terus udah masuk udara-udara di dalam rongga ini telurnya gitu, sehingga membuat si telurnya ini merenggang kayak gitu. Selain itu teman-teman, telur yang mengapung itu juga dapat kita jadikan antisipasi gitu. Oh, telur ini tuh sudah akan mengalami pembusukan gitu, tapi belum berarti dia mengalami pembusukan. Nah, selain itu ada juga telur yang tenggelam. Kenapa sih telurnya bisa tenggelam gitu? Apa dia banyak masalah gitu kan? Ya bisa aja sih gitu kan, dia punya banyak masalah gitu. Waktu itu emaknya mungkin lagi ada masalah gitu sama bapaknya gitu ya kan. Nah, jadi telurnya tenggelam itu karena dia itu posisinya masih segar, terus gak ada penguraian di dalam telurnya itu. Jadi posisi ini sel-sel telurnya ini masih rapat, jadi nggak ada
zat-zat atau bakteri-bakteri yang masuk, terus dia juga tidak terpengaruhi oleh suhu gitu kan, karena dia emang telurnya masih segar dan ketika kita kocok itu nggak bunyi kecok gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika telur dimasukkan ke dalam larutan garam, yaitu air yang diberi garam itu kemudian dilarutkan garamnya, itu telur yang nggak bagus itu ya akan mengapung gitu, lalu telur yang bagus ya akan tenggelam. Lalu kalian bisa menjelaskan nggak apa sih bedanya ketika air saja, air murni dengan air garam gitu? Sedangkan ini aja telur puyuh ini tadi itu airnya nggak aku kasih garam, terus air benar-benar murni, terus suhunya juga kurang lebih suhu kamar sekitar 26 derajat Celcius, itu bisa mengapung gitu. Jadi kalian bisa jelasin gak sih kenapa ya air garam itu bisa membuat telur mengapung, dan tidak bisa dipastikan juga bahwa telur yang mengapung tersebut itu merupakan telur yang tidak bagus itu. Nah, kedua penjelasan teman-temanku dari @dito_rzq sama @kosalsabil_ itu bagus, dan dia dari mereka juga aku tahu oh ternyata telur itu kayak gini ya gitu, terus dia itu mengalami dekomposisi atau penguraian gitu, terus dia juga ternyata mengandung gas-gas gitu, dan ada sel-sel gitu. Dan dari telur ini kita bisa belajar fisika, kimia, dan biologi. Banyak ya pelajarannya sebenarnya kalau mau dikaitkan lagi, tapi intinya yaitu fisika, kimia, dan biologi. Selain itu kalian juga bisa tahu lebih dalam lagi ketika kalian melakukan uji laboratorium ya, mulai dari kandungannya seperti apa, cangkang-cangkangnya mengalami penguraian atau apa, mungkin ada sesuatu itu seperti apa, menggunakan alat-alat lab gitu. Jadi teman-teman, aku berharap kalian bisa belajar dari hal-hal kecil ya, mungkin dari sebuah pertanyaan, kenapa sih telur bisa mengapung di dalam air gitu, kenapa juga dia tenggelam gitu, apa dia punya banyak masalah gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa bertanya sekaligus bisa menjawab langsung pertanyaannya gitu. Banyak ya faktornya, bisa dari sharing, terus bisa dari browsing atau bertanya dari teman-teman, dari orang tua gitu. Nih, ini telur yang tadi itu ngapung ya, terus aku kupas dan bagus, baunya pun ya bau telur puyuh gitu biasa, telur rebus. Cuma yang aku pertanyakan gini, misal ya kan kita tadi udah uji, terus kita ini kan udah uji air kalau dia tuh ngapung gitu. Nah terus kita mau buktiin nih dia tuh beneran busuk apa enggak gitu kan, terus dipecahin kan. Nah, tapi aku maunya telur rebus, terus gimana dong? Aku harus pecahin telurnya dulu atau aku rebus dulu? Coba jawab ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat ilmunya dan terhibur. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.